semuanya, ketemu kembali dengan saya Adi Chandra. Jadi untuk kali ini saya akan coba sharing informasi tentang materi yang didapatkan di sekolah, ya, yaitu khususnya materi di air, yaitu materi renang. Dan kali ini saya akan sharing informasi tentang bagaimana sih renang gaya bebas dalam materi renang itu sendiri. Sebenarnya ada 4 gaya dalam renang. Yang pertama gaya bebas itu sendiri, kemudian gaya dada, ada gaya punggung, dan juga ada gaya kuku. Dan untuk kali ini saya akan lebih membahas kepada renang gaya bebasnya, karena renang ini biasanya umum diketahui dan umum dilakukan oleh semua orang seperti itu. Untuk mempercepat prosesnya, mari kita lanjut ke sharing informasinya. Baik, saya mulai sharing informasinya tentang renang gaya bebas. Jadi pengertian renang itu sendiri adalah bagaimana tubuh kita bergerak di air sehingga tubuh kita tetap terapung seperti itu, mulai dari kepala, lengan, badan, dan kaki. Bagaimana kita bergerak dalam renang itu sendiri. Dalam renang ada gaya punggung, kemudian ada gaya dada, bisa dilihat dari tampilan video. Jadi seperti inilah bagaimana anggota gerak tubuh kita ketika berenang. Kemudian ada gaya kupu di sini, seperti itu. Jadi yang berwarna-warni itu adalah gerakan dari otot kita. Kemudian ini renang gaya bebas. Yang kali ini kita akan bahas bagaimana sih, apa saja sih teknik-teknik yang perlu dilatih sehingga kita bisa berenang gaya bebas dengan baik. Untuk renang gaya bebas, teknik yang perlu kita pelajari itu ada, yang pertama ada gerakan tungkai. Gerakan tungkai ini sangat penting karena ketika berenang, gerakan tungkai ini akan sangat membantu tubuh kita agar tetap terapung. Jadi inilah yang dilatih. Gerakan tungkai itu tidak boleh berada di bawah air atau membentuk sudut yang terlalu besar, karena akan sangat mengganggu dan mengurangi laju dari renang yang kita lakukan. Bisa dilihat pada tampilan videonya, seperti ini gerakan kaki. Kemudian selanjutnya ada gerakan lengan. Teknik yang kedua ini adalah gerakan lengan, di mana gerakan lengan ini juga akan membantu bagaimana tubuh kita berenang dengan baik di air dan bagaimana tubuh kita dapat melaju di air dengan cepat, kemudian dengan seimbang. Gerakan lengan inilah yang nanti akan membantu prosesnya. Jadi dalam renang itu gerakan lengan dibagi menjadi beberapa step gerakan. Ada yang namanya entry atau gerakan lengan ke depan lurus. Kemudian ada gerakan pull ataupun menarik ataupun catching namanya. Ya, kemudian ada gerakan push atau mendorong. Bagaimana gerakan lengan kita mendorong air ketika posisi lengan berada di samping pinggang ke belakang. Kemudian diakhiri dengan proses recovery namanya, ketika lengan kita terangkat dari air. Sehingga nanti proses recovery ini membantu agar kita tetap stabil dan tetap kuat dalam proses gerakan renangnya. Bisa dilihat dalam video, seperti inilah gerakan lengan yang baik. Jadi gerakan lengan itu sebenarnya gerakan kedua lengan kita itu tidak membentuk sudut ataupun jarak yang terlalu besar ketika melakukan kayuhan, baik itu lengan kanan maupun lengan kiri. Karena apabila kita membentuk sudut terlalu besar atau terbuka ke samping terlalu besar, maka energi yang kita keluarkan akan semakin besar dan juga gerakan yang kita lakukan tidak efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga itu ada teknik pengambilan napas. Jadi teknik pengambilan napas ini, banyak orang yang melakukan gerakan renang, proses pengambilan napasnya itu masih kurang baik sehingga sangat mempengaruhi ataupun sangat mengganggu proses berenangnya. Di mana banyak orang yang berenang lalu mengambil napas kedua sisi bergantian. Sebenarnya gerakan renang ataupun pengambilan napas yang benar adalah mengambil napas ke salah satu sisi saja dengan menolehkan kepala ataupun memutar leher kita ke arah kanan ataupun ke sebelah kiri. Tidak dilakukan secara bergantian, kanan dan kiri itu akan sangat membuat kepala ataupun leher kita tegang, sehingga tidak baik ataupun mengurangi dari durasi ataupun kekuatan kita ketika berenang.
karena sangat mengganggu jalan napas ataupun pernapasan yang kita lakukan. Bisa dilihat di video seperti inilah gerakannya. Kemudian dari ketiga hal tadi, dari teknik gerakan kaki, kemudian teknik gerakan lengan, kemudian teknik pengambilan napas, maka yang perlu kita ketahui adalah bagaimana koordinasi gerakan yang baik. Sehingga ketika kita melakukan gerakan koordinasi yang baik, kita akan mendapatkan gerakan renang yang bagus, kemudian energi yang kita keluarkan efektif dan efisien, sehingga badan kita ketika berenang tidak akan terasa berat di air. Yang membuat badan kita terasa berat adalah bagaimana koordinasi gerakan ini kita tidak lakukan secara benar. Contohnya misalkan gerakan kaki yang terlalu bawah, kemudian gerakan lengan yang terlalu lebar atau tidak beriringan, tidak sesuai dengan gerakan kaki, dan juga teknik pengambilan napas yang terlalu tinggi ataupun mengambil napas kedua sisi secara berganda. Itu yang mempengaruhi gerak koordinasi ini. Tapi kalau kita sudah bisa melakukan koordinasi gerakan yang baik, yakin pasti gerakan renangnya akan sangat bagus. Terima kasih. Itu saja dari saya, sekian, sampai jumpa, kita ketemu lagi di sharing informasi berikutnya. Bye.